Kondisi ekonomi dunia memang sedang tidak baik-baik saja sepertinya. Badai PHK di berbagai belahan dunia telah mencetak banyak pengangguran muda. Negeri kita tercinta, Indonesia, menjadi bagian dari badai tersebut dan tidak terkecuali Cina, negara yang selama ini tampak tangguh dengan pertumbuhan ekonomi fantastis dan berbagai kemajuan teknologi yang mereka capai. Cina merupakan salah satu negara yang dihantam krisis angkatan kerja. Banyak generasi muda Cina yang kesulitan mencari kerja yang sesuai dengan bidang studi mereka saat kuliah. Hal ini terungkap dalam laporan CNA yang berjudul "Mengapa Sarjana Muda Banyak Menganggur di Cina". CNA mengungkapkan bahwa banyak para pencari kerja yang melihat peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai itu cukup suram. Pasar tenaga kerja sepi, akhirnya banyak yang mengurungkan niatnya mengejar posisi yang diinginkannya. Bahkan banyak para lulusan universitas di Cina yang sudah menganggur setelah lulus kuliah itu hingga 8 bulan lebih. Isunya sama, para lulusan sarjana tersebut tidak menemukan pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya saat menempuh pendidikan di universitas. Bahkan banyak para lulusan sarjana di Cina yang akhirnya harus bekerja sebagai petugas sortir paket di sebuah cabang agen kurir. Menurut para lulusan sarjana di Cina tersebut, meskipun mereka telah mendapatkan pendidikan vokasi, tetap sulit untuk memperoleh pekerjaan dengan standar gaji yang mencukupi. Sebab banyak lowongan kerja yang mencantumkan syarat-syarat yang menyulitkan mereka. Salah satunya adalah pengalaman kerja. Banyak perusahaan di Cina mencari kandidat yang sudah berpengalaman atau orang-orang yang bisa langsung bekerja. Hal ini menjadi hambatan besar bagi para lulusan baru, karena para lulusan baru tidak punya cukup pengalaman. Banyak perusahaan di Cina mengatakan bahwa mereka tidak memiliki sumber daya untuk melatih karyawan baru, dan gaji yang ditawarkan juga sangat rendah. Apa yang terjadi dengan para pencari kerja di Cina merupakan gambaran krisis pasar kerja di Cina saat ini. Salah satu masalah terbesar saat ini di Cina adalah ketimpangan antara kerja keras yang mereka lakukan saat kuliah dan pekerjaan yang menanti mereka ketika lulus kuliah. Meskipun lulusan dari sekolah-sekolah elit dan jurusan otomasi ataupun AI banyak dicari, namun para sarjana masih kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka akibat meningkatnya persaingan di bursa kerja. Industri yang secara tradisional menjadi penyerap utama lulusan perguruan tinggi seperti startup, internet, dan pendidikan juga mengalami penyusutan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi ada alasan struktural yang mendalam di baliknya. Bobroknya pasar kerja di Cina telah memunculkan istilah anak dengan ekor busuk. Istilah itu merupakan gambaran sarjana muda yang terpaksa bekerja dengan gaji rendah dan bergantung pada orang tua, lantaran tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan mereka. Istilah ini diambil dari Gedung Ekor Busuk, sebuah proyek perumahan mangkrak dan menjadi beban ekonomi Cina sejak tahun 2021. Selain itu, sebenarnya ada pergeseran budaya yang mempengaruhi sikap generasi muda di Cina terhadap pekerjaan. Berbeda dengan generasi orang tua mereka, sarjana muda saat ini lebih enggan menerima pekerjaan berkualitas rendah atau tidak stabil, bahkan di tengah tekanan ekonomi. Mereka juga enggan memulai usaha kecil untuk bisa mengembangkan bisnis. Saat ini, generasi muda Cina yang berusia 22-23 tahun dan baru lulus universitas di Cina tidak akan mau berjualan barang-barang kecil di jalanan, lalu menabung dan menggunakannya untuk memulai bisnis kecil-kecilan. Secara budaya, itu bukan lagi jalan yang dipilih kebanyakan orang di Cina saat ini. Pergeseran sikap ini telah melahirkan istilah merunduk atau tangping dalam bahasa Mandarin. Ketika kaum muda memilih mundur dari persaingan kerja yang hyperkompetitif. Beberapa anak muda enggan menerima pekerjaan apapun yang tersedia karena makin kecewa dengan model tradisional dalam hal pengembangan karir.
Ada kekhawatiran terhadap dampak psikologis mendalam akibat pengangguran berkepanjangan, terutama di kalangan lulusan yang sebelumnya dijanjikan masa depan yang stabil. Ketidakmampuan mendapatkan pekerjaan tidak hanya menciptakan ketidakpastian ekonomi, tetapi juga menghilangkan martabat dan tujuan hidup mereka. Bagi para lulusan, hal ini meruntuhkan narasi yang selama ini mereka yakini, bahwa pendidikan akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Tahun ini saja jumlah lulusan universitas di Cina itu akan mencapai rekornya sebanyak 12 juta orang, naik dari 9 juta orang pada tahun 2021. Pemerintah Cina telah mengakui solusi untuk mengatasi tantangan lapangan pekerjaan di negara itu sangat mendesak. Ketidakcocokan antara pasokan dan permintaan sumber daya manusia makin mencolok. Laporan kerja pemerintah Cina tahun 2025 itu merinci rencana untuk mengatasi pengangguran kaum muda dengan menekankan perluasan peluang kerja, kemudian bantuan keuangan yang lebih terarah, dan dukungan baru bagi kewirausahaan. Langkah-langkah spesifik yang diusulkan meliputi pengembalian premi asuransi pengangguran, kemudian pemotongan pajak dan biaya, lalu ada subsidi pekerjaan, serta dukungan langsung bagi industri padat karya. Cina telah menetapkan target untuk menciptakan lebih dari 12 juta pekerjaan baru di daerah perkotaan tahun ini, sebagaimana dirinci dalam laporan kerja pemerintah. Meskipun jumlah lulusan yang memasuki pasar kerja tahun ini mencapai rekor tertinggi, Cina masih menghadapi kekurangan tenaga kerja terampil, terutama di sektor manufaktur. Menurut laporan China Daily yang mengutip panduan pengembangan tenaga kerja manufaktur dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi serta departemen terkait, Cina diperkirakan akan mengalami kekurangan sekitar 30 juta pekerja terampil di 10 sektor manufaktur utama pada tahun 2025 ini. Ya, ternyata masalah pengangguran tidak hanya menjadi masalah di Indonesia. Yang penting bagaimana pemerintah mengambil sikap dan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pengangguran tersebut. Silahkan share video ini dan berikan komentar kamu. Jangan lupa subscribe channel ini dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.